Tolong jawab dulu pertanyaan Ratih. Kamu ngomong apa sih? Ibu nggak ngerti. Bu, Ratih udah denger semuanya. Jadi bener kan? Ibu dulu tuh perempuan malam. Kok kamu tega nuduh ibu kayak gitu? Ratih denger, Bu. Apa yang ibu sama Baskoro tadi bilang? Berarti kamu salah dengar. Kamu sendiri kan yang bilang kalau Baskoro itu anak gak bener. Assalamualaikum. Kok kelihatannya muka kamu kusut? Lagi ada masalah ya? Saya kesini cuma mau duduk-duduk aja di masjid. Soalnya kalau di sini bikin saya adem. Alhamdulillah. Memang sudah seharusnya masjid ini jadi rumah kita bersama. Kamu tahu nggak kenapa masjid berasa adem? Hmm? Karena orang-orang yang datang kemari adalah orang-orang yang ingin beribadah. Orang-orang yang ingin minta maaf sama Allah. Orang-orang yang istighfar sama Allah. Dan masjid selalu dipenuhi oleh malaikat-malaikat Allah. Beda sama di rumah. Kalau di rumah kadang-kadang emosi meluap-luap sehingga rasanya panas. Apalagi kalau kita bisa punya masjid sendiri, pasti akan berasa adem, tenang. Maaf nih Tat nih, yang itu tadi saya nggak setuju. Semen, bata, pasir kan pada mahal tuh. Nah berarti orang kaya doang yang pengen berasa adem. Oh nggak bisa kayak gitu. Orang miskin bagaimana? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan diartiin semuanya secara lugas dong, Le. Yang Ustadz maksud nih ya, andaikan kita punya masjid di dalam hati kita. Ya Allah, luar biasa semuanya adem. Yang namanya sholat bukan jadi kewajiban lagi, tapi jadi kebutuhan. Kita kejar sholat. Allah, luar biasa. Itu maksudnya, ngerti nggak? Ngerti. Tawa deh ah. Tat. Ya udah, sekarang Rati bagusnya wudhu ya, terus sholat. Insya Allah bete, sebel, sumpek, semuanya bakal hilang. Anak lo lompetin ya? Kenapa sih nak Baskoro tiba-tiba jadi nggak percaya gitu sama ibu? Gue nggak tahu. Gue nggak percaya aja. Ayo nak, duduk aja dulu. Kita ngobrol sambil nunggu Ratih pulang. Gak usah. Gue gak nyangka ya. Ternyata anak lu banyak juga yang suka. Mungkin karena Ratih anaknya baik, manis. Makanya banyak laki-laki yang suka sama dia. Gue setuju. Gue setuju. Mungkin juga faktor turunan kali ya. Dulu kan ibunya adalah penggoda laki-laki. Jaga omongan kamu, Basko. Kamu jangan kurang ajar. Gue gak bermaksud kurang ajar. Itu kenyataannya. Gue gak bayangin ya. Kalau misalkan orang-orang di sekitar sini itu tahu. Ibunya Ratih itu adalah mantan pelacur. Apa mereka masih mau ngangkat Ratih jadi menantunya? Mau nggak? Orang di sini semuanya udah tahu. Dan mereka nggak ada masalah. Karena mereka tahu Ratih itu anak yang baik.
Oh iya? Tapi gue nggak percaya kalau itu nggak masalah. Gue denger kok orang-orang kampung sini ngomong apa tentang kalian berdua. Kamu itu maunya apa sih? Harusnya kamu sadar. Kamu itu juga anak germo. Karena gue sadar gue anak germo. Makanya Rati itu memang pantas buat gue. Pas kan? Gue anak germo, dia anak pelacur. Ingat ya, perjanjian lo dan mami gue. Ya Allah, berarti omongan orang-orang selama ini bukan cuma gosip. Udah lo tenang aja. Lo tenang aja, nggak usah marah-marah terus. Besok gue bakal balik lagi ke sini. Jangan lupa, salamin buat Rati. Bu, jadi benar gosip selama ini. Rati udah pulang. Ibu siapin makan malam dulu ya. Bu, tolong jawab dulu pertanyaan Rati. Kamu ngomong apa sih? Ibu nggak ngerti. Bu, Rati udah dengar semuanya. Jadi bener kan? Ibu dulu tuh perempuan malam. Kok kamu tega nuduh ibu kayak gitu? Rati denger, Bu. Apa yang ibu sama Baskoro tadi bilang? Berarti kamu salah dengar. Kamu sendiri kan yang bilang kalau Baskoro itu anak gak bener. Kenapa tiba-tiba kamu jadi percaya sama dia? Rati nggak mungkin salah dengar, Bu. Rati! Ibu kerja keras banting tulang buat kamu. Kamu sama aja kayak orang-orang di sini. Gak menghargai ibu sama sekali. Ketika ku kehilangan, hanya padamu ku kembali, hanya karenamu ku berjanji, arti hidup hanya untukmu ya Allah. Atas izinmu ku terlahir, atas kuasamu ku berdiri. Inilah setiap langkahku ya Allah. Ya Allah. Aku mau menerima semua kenyataan ini. Apakah anak perempuan malam seperti aku masih pantas mengadu kepadamu, ya Allah? Terbayangkan arti Ya Allah. hidupku tanpa hadirmu. Apakah aku masih pantas disukai laki-laki sebaik Sis? Harapan ketika ku kehilangan. Udah mau berangkat, Sis? Iya, Bu. Kemarin kamu pulang sama Ren ya? Iya, Bu. Kenapa emangnya? Kok nggak kamu ajak main ke sini sih? Ya enggak lah, Bu. Masa baru dipunyai sekali udah diajak main ke rumah? Memangnya kenapa? Biarpun boncengan cuma sekali, ujung-ujungnya orang sekampung tahu semua. Kamu tahu sendiri kan, orang kampung kita ini kayak apa.
Makanya cari cewek tuh yang bener. Kayak Ren. Jangan malah cewek yang gak bener kayak si itu tuh. Bikin malu keluarga aja. Mbak Ani kenapa sih selalu sini sama Ratih? Udah. Sis, kapan-kapan ajak Ren main ke sini ya. Ibu sama kakakmu pengen kenal. Bisa kan sis, ajak Ren main ke sini? Iya Bu, nanti saya usahakan. Saya berangkat Bu, Assalamualaikum. Ratih, kamu hari ini ada kuliah pagi? Ratih, dengerin dulu ibu ngomong. Ibu tuh gak pernah bohong sama kamu. Kalau ibu nggak pernah bohong sama Ratih, kenapa orang-orang selalu mikir jelek tentang kita? Ibu juga nggak tahu kenapa mereka seperti itu. Ibu nggak ngerti. Ibu, mendingan ibu jujur aja sama Ratih. Rahasia apa lagi yang ibu sembunyikan? Awas ya, jangan malu-maluin. Ratih tunggu! Ada apa sis? Ratih, kamu kenapa sih? Aku nggak apa-apa. Kamu kenapa manggil aku? saja ku perbuat di hadapanmu. Sis, aku mohon. Kamu jangan ngeregetin aku lagi, ya? Semua ku lakukan itu Mana sih? Sini dulu. seperti kau tak melihatnya dan mendengarnya. Marah Sis, ntar kamu sibuk nggak? menjadi sebuah Kalau nggak, kamu bisa nganterin Ren pulang kan? menjadi sebuah Soalnya aku nggak bisa bareng sama dia. Aku mau ada cara. Ya, makasih ya. Dadah. Tapi sorry ya, aku nggak janji bisa nganter kamu. Soalnya aku mesti ketemu Ratih dulu. Ya udah aku pulang duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. dan mendengar. Nggak, sebenarnya om aku itu kenal sama ibunya sis. Katanya sih mereka teman satu pengajian. Yang benar. Itu makanya om aku tuh pengen banget kenal sama yang namanya sis. Ya udah, ntar sore aja sekalian kamu ajak dia dan kenalin sama om kamu. Enggak ah, aku kan sama sis cuma berteman biasa. Lagi pula, sis sepertinya masih suka deh sama Ratih. Ya ampun, Ratih lagi. Kamu tuh takut banget sih sayang sama Ratih? Udah, kamu pepet aja, sis. Hus, yang namanya perasaan suka itu urusan Allah. Jadi nggak ada seorang pun yang bisa maksa. Tapi kan dalam Islam ada istilah ikhtiar. Itu artinya kamu harus tetap berusaha dan gak boleh diem aja kayak gini. Ratih! Kamu kenapa sih Tim menghindar terus? Kalau aku salah aku minta maaf. Gak apa-apa kok, kamu nggak salah. Gak perlu minta maaf. Ya udah,